Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima yang beranggotakan 2 orang, saya Nur Harifin dan teman saya Ulfa Azkia Mufidah, akan mempresentasikan tentang mengolah data statistik inferensi, baik menggunakan statistik parametrik ataupun non-parametrik. Terlebih dahulu melihat kepada 2 aspek. Yang pertama adalah melihat kepada normalitas data, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dan yang kedua melihat kepada homogenitas, apakah data tersebut homogen ataukah tidak. Pada pertemuan kali ini, sampel yang digunakan adalah lebih dari 2 sampel yang tidak berhubungan menggunakan uji ANOVA. Uji ANOVA pada pertemuan kali ini ataupun uji ANOVA one way ANOVA ataupun ANOVA dalam bahasa Inggrisnya adalah analysis of variance, adalah salah satu uji komparatif, uji perbedaan yang digunakan untuk menguji perbedaan min rata-rata data lebih dari 2 kelompok ataupun sampel. Pada pertemuan kali ini secara sederhananya uji ANOVA one way ANOVA adalah melihat kepada 3 sampel yang berbeda, yang dimana 3 sampel yang berbeda diterapkan treatment yang berbeda pula. Dalam hal ini adalah 3 model pembelajaran. 3 model pembelajaran, apakah dari 3 model pembelajaran tersebut mana yang lebih efektif, yang lebih unggul di antara 3 kelas tersebut. Latar belakang masalah. Sebagai seorang guru, hal yang wajib adalah mengetahui perkembangan setiap siswanya di kelas dan juga harus mengetahui apakah model dan metode pembelajaran yang diterapkan dalam suatu kelas efektif atau sebaliknya. Dalam hal ini, kami sebagai guru pendidikan agama Islam ingin mengetahui apakah dari 3 model pembelajaran yang diterapkan pada masing-masing 3 kelas yang berbeda terdapat perbedaan nilai yang signifikan ataukah tidak. Adapun mata pelajaran yang kami uji coba adalah pendidikan agama Islam pada materi substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dengan model pembelajaran dan kelas yang berbeda. Di kelas 10A yang terdiri dari 30 siswa diterapkan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). Di kelas 10B yang terdiri dari 30 siswa diterapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Dan di kelas 10C yang terdiri dari 35 siswa diterapkan model pembelajaran konvensional. Untuk CTL, model pembelajaran CTL adalah Contextual Teaching and Learning, merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Untuk PBL, menurut Aron, Problem Based Learning (PBL) merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah autentik nyata sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Untuk model pembelajaran konvensional ataupun metode konvensional menurut Zamara, metode pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam pembelajaran, sejarah metode konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan serta pembagian tugas dan latihan. Setelah melakukan ujian ataupun ulangan di setiap 3 kelas tersebut menghasilkan nilai sebagai berikut. Untuk CTL nilainya sebagai berikut dan untuk PBL dan konvensional. Pada kasus ini terdapat 3 sampel yang bebas atau sama lain independen, yaitu kelas CTL berbeda dengan kelas PBL dan kelas konvensional. Demikian pula skor memahami substansi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan anggota kelompok kelas yang lainnya saling berbeda. Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu kita
mengajukan hipotesis awal karena untuk menunjukkan apakah terdapat perbedaan ataukah tidak. Untuk hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan skor kemampuan memahami substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah antara siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran CTL dengan siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran PBL dan kelas konvensional. Untuk hal alternatif terdapat perbedaan skor kemampuan memahami substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah antara siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran CTL dengan siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran PBL dan kelas konvensional. Untuk selanjutnya, yaitu penganalisisan data dari normalitas data, homogenitas, dan apakah menggunakan parametrik ataupun non parametrik, saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih kepada Saudara Nur Harifin yang telah memaparkan materinya. Di sini saya, Ulfa Azkia Mufida, akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pengujian normalitas data dan homogenitas varians. Bisa kita lihat di sini ada dua macam alat uji kenormalan distribusi data yang dapat digunakan, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Berdasarkan tampilan dan output test of normality, terlihat bahwa nilai sig pada Kolmogorov-Smirnov ketiga kelompok pembelajaran, yaitu CTL, PBL, dan konvensional, adalah lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, pada Shapiro-Wilk juga nilai sigmanya lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, distribusi data, nilai materi, substansi, dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, siswa di kelas pembelajaran CTL, PBL, dan konvensional berdistribusi normal. Nah, di sini terlihat bahwa sebagian besar data skor PAI di kelas CTL berada di sekitar garis. Nah, hal itu menunjukkan bahwa data skor PAI di kelas CTL berdistribusi normal. Kemudian bisa kita lihat juga di sini terlihat bahwa sebagian besar data skor PAI di kelas PBL berada di sekitar garis. Dan hal itu menunjukkan bahwa data skor PAI di kelas PBL berdistribusi normal. Dan yang terakhir, kita lihat juga sebagian besar data skor PAI di kelas konvensional juga berada di sekitar garis. Hal ini menunjukkan bahwa data skor PAI di kelas konvensional berdistribusi normal. Nah, sedangkan untuk melihat apakah varians dari kedua kelompok itu homogen atau sama, kita akan membuat dulu keputusan untuk pengambilan kesimpulan homogenitas varians. Nah, bisa kita dilihat di sini. Jika nilai sig based on mean lebih besar dari 0,05, maka variansi data homogen. Sebaliknya, jika nilai sig based of mean lebih kecil dari 0,05, maka variansi tidak homogen. Nah, pada tampilan test of homogen of variance, ada satu alat uji yang digunakan, yaitu tes Levin. Pada output tersebut terlihat bahwa nilai sig based of mean adalah 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, berarti ketiga kelompok data variansnya tidak homogen. Nah, berdasarkan pengujian asumsi, hanya normalitas data yang terpenuhi, sedangkan homogenitas varians tidak dipenuhi. Karena normalitas data dipenuhi, maka selanjutnya untuk menguji hipotesis digunakan statistik parametrik, yaitu uji ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Statistik parametrik yaitu uji ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Bisa kita lihat ya di sini pada tampilan deskriptif terlihat ringkasan statistik deskriptif dari tiga kelompok pembelajaran, yaitu CTL, PBL, konvensional. Secara keseluruhannya, ketika model pembelajaran itu totalnya adalah rata-rata atau min skornya adalah 76,1474, standar deviasinya adalah 15,23781, skor minimumnya adalah 40,00 dan skor maksimumnya adalah 98,00. Pada tingkat kepercayaan
95% atau signifikansi 5%, rata-rata skor ada pada rank 73,0433 sampai 792515. Kemudian interpretasi uji ANOVA 1 jalur bisa dilihat di sini bahwa terlihat nilai sig adalah 0,000 karena nilai sig atau probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima, yaitu terdapat perbedaan rata-rata skor, kemampuan memahami materi substansi, dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dari ketiga kelompok pembelajaran CTL, PBL, dan konvensional. Nah, selanjutnya untuk melihat mana saja rata-rata skor KPM yang berbeda atau sama dari ketiga model pembelajaran, kita gunakan tabel post hoc test atau uji lanjut. Bisa kita lihat di sini. Ada multiple comparisons. Di situ terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 0,00 karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor, kemampuan memahami materi ajar, substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah antara siswa yang belajar dengan pembelajaran CTL dan siswa yang belajar dengan pembelajaran PBL. Yang kedua adalah CTL versus konvensional. Di situ terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 0,50 karena nilai probabilitas atau sig-nya lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, terdapat perbedaan skor, kemampuan memahami materi ajar, substansi, dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah antara siswa yang belajar dengan pembelajaran CTL dan siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Dan yang ketiga adalah PBL versus konvensional. Bisa kita lihat di sini bahwa probabilitas adalah 0,000 karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor, kemampuan memahami materi ajar, substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah antara siswa yang belajar dengan pembelajaran PBL dan siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Nah, di sini ada rangkuman hasil uji post hoc test antara rata-rata KPM matematika siswa dari 3 model pembelajaran. CTL, PBL 0,000, HO ditolak, terdapat perbedaan. CTL konvensional 0,050, HO ditolak, terdapat perbedaan. PBL konvensional 0,000, HO ditolak, terdapat perbedaan. Min plot kemampuan PAI dari siswa antara ketika model pembelajaran tersebut tersaji pada gambar ini. Maksudnya, min materi PAI, siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran PBL menduduki posisi tertinggi, disusul dengan min materi PAI, siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional, dan terakhir, min materi PAI siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran CTL. Terima kasih. Interpretasi uji ANOVA 1 jalur bisa dilihat di sini bahwa terlihat nilai sig adalah 0,000 karena nilai sig atau probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka
H0 ditolak atau H1 diterima, yaitu terdapat perbedaan rata-rata skor kemampuan memahami materi substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dari ketiga kelompok pembelajaran CTL, PBL, dan konvensional. Nah, selanjutnya untuk melihat mana saja rata-rata skor KPM yang berbeda atau sama dari ketiga model pembelajaran, kita gunakan tabel post hoc test atau uji lanjut. Bisa kita lihat di sini. Ada multiple comparisons. Di situ terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 0,00 karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor kemampuan memahami materi ajar, substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah antara siswa yang belajar dengan pembelajaran CTL dan siswa yang belajar dengan pembelajaran PBL. Yang kedua adalah CTL versus konvensional. Di situ terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 0,50 karena nilai probabilitas atau signya lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, terdapat perbedaan skor kemampuan memahami materi ajar, substansi, dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah antara siswa yang belajar dengan pembelajaran CTL dan siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Dan yang ketiga adalah PBL versus konvensional. Bisa kita lihat di sini bahwa probabilitas adalah 0,000 karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor kemampuan memahami materi ajar, substansi, dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah antara siswa yang belajar dengan pembelajaran PBL dan siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Nah, di sini ada rangkuman hasil uji post hoc test antara rata-rata KPM matematika siswa dari 3 model pembelajaran. CTL, PBL 0,000, HO ditolak, terdapat perbedaan. CTL konvensional 0,050, HO ditolak, terdapat perbedaan. PBL konvensional 0,000, HO ditolak, terdapat perbedaan. Min plot kemampuan PAI dari siswa antara ketika model pembelajaran tersebut tersaji pada gambar ini. Maksudnya, min materi PAI, siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran PBL menduduki posisi tertinggi, disusul dengan min materi PAI, siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional, dan terakhir, min materi PAI, siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran CTL. Terima kasih.